Oke ya, kita lihat dulu ya pertarungan di game yang pertama antara tim RRQ melawan tim dari EPOS ya guys ya. Siapakah yang akan berhasil memenangkan match yang pertama? Pertama kali ini. Lego. Let's go. Hero-heronya udah harusnya ini gacor-gacor nih guys. Masuk. Ada yang masih belum masuk kan? Oke, welcome to Land of Dawn. Dan tentunya kita langsung lihat aja pertarungan yang akan terbuka dari RRQ dan juga EPOS, dimana kali ini mereka akan saling bertarung dan akan menunjukkan permainan terbaik mereka di game yang pertama kali ini ya. Pengambilan ke arah sebuah race buff yang seperti ini bakal terjadi. Pengambilan yang akan dilakukan langsung oleh seorang Gatau, dibantu dengan adanya serang Den, zoning di area tengah. Dengan ada Gyu yang juga kini mulai mencoba untuk beranjak langsung ke area bawah sana. Pertarungan akan terbuka. Mana kali ini kita akan lihat bahwa sepertinya teman-teman dari tim RRQ akan mencoba untuk mengejutkan seorang Kite ya, dengan mencoba untuk memakai lapu-lapu yang punya durability cukup tebal ya. Seperti juga nggak akan mudah untuk tereliminasi, meskipun hero Marsnya mungkin bisa jadi salah satu hero yang punya damage yang cukup besar. Namun dengan satu warung yang berhasil terbuka, Yusi lihat dalam masalah. Apakah berhasil selamat? Ada beberapa slime yang tadi sempat juga dilakukan untuk bisa membuat Aslek kesulitan agar bisa pulang. Terbolt berhasil didapatkan. Poin pertama pun berhasil terjadi. Dimana kali ini ternyata ada perjuangan dari serang Den yang berhasil untuk membuka sebuah poin yang pertama untuk timnya kali ini. Nova ada satu slot, bener. Mau kita main kan Nova? Abis ini masih kosong ya. Mau ikutan boleh banget, abis ini kita masih ada kosong ya guys ya. Dengan perlahan mulai mencoba untuk membawa Wave Neon berjalan lagi ke arah bottom lane. Bakal menjadi ancaman untuk seorang Kite, dimana posisinya akan terus terintimidasi. Lihat penyerangan di bagian atas pun juga harus memakan korban, dimana di Cairo yang mencoba untuk pulang masih berhasil selamat. Bahkan Gatau pun juga harus tertembak. Dengan eliminasi yang berhasil terbuka, kita ada satu buah inisiasi tambahan dari serang Den juga tadi mencoba memberikan HB dengan serang Aslek di sana. Slime-nya terus diarahkan, karena Aslek nggak akan tinggal diam meskipun kini dalam masalah, karena seperti akan sulit untuk bisa berhasil kabur. Dan Fusi mendapatkan poin kill yang kedua ya. Ditambah lagi dengan satu lagi poin, dimana ada seorang Kite ya yang juga harus tereliminasi. Ini mulai mencoba beranjak ke arah sebuah parpol dengan inflasi yang terjadi. Bahkan Sensong pun berhasil untuk bisa membuat serang Jake pun tertumbangkan di game kali ini. Ada Simple yang mencoba untuk masuk, terlalu memaksakan. Aslek mencoba untuk menahan. Ada Bloodihan yang sempat terjadi, di mana Brave Fighter pun juga terbuka. Serang Kite pun mencoba untuk melompat langsung dan menggapai serang Gyu ya, untuk terkena langsung sebuah pembalasan di sana. Namun arus tambahan pun juga terbuka dan berhasil mengenai serang Gatau, dan Phantom Illusion berhasil terjadi. Untungnya masih berhasil selamat dari sebuah pertarungan yang akan terjadi. Kini kita lihat juga ada pengambilan ke arah sebuah Thunder yang sepertinya akan berhasil untuk bisa dikunci. Buat teman-teman dari tim EPOS, kita akan lihat bahwa mereka masih punya kesempatan yang juga sebenarnya bisa untuk mereka manfaatin ya, untuk bisa mengambil ke arah sebuah goal dan mengejar ke arah teman-teman dari tim RRQ yang terlihat kali ini juga masih unggul dari segi point kill. Beda juga cuma satu, dan kita akan lihat bagaimana proses ya untuk bisa membuat mereka pun mengambil kesempatan ke arah sebuah turtle yang ada di area bawah sana. Kita akan lihat dengan efek zoning yang kini sedang dilakukan, tapi Kite berhasil memenangkan pertarungan keduanya. Membuat ternyata kini ada seorang Gyu ya yang harus malah berhasil diamankan. Dengan zoning yang kini masih terjadi, Aslek mencoba untuk kabur. Gak berhasil untuk bisa terlalu mendekat, dan Den akan mencoba untuk menguasai area di bagian bawah kali ini. Berhasil kau untuk bisa membuat kemudahan ke arah turtle pertama.
diambil oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Zoning terlihat dan gak akan kasih mudah untuk bisa mengambil ke arah sebuah sarta pertama. Meskipun ternyata Sensong malah membuat bencana. Dipol pun terkena eliminasi dengan adanya sebuah hook dari seorang Aslek. Tadi berhasil menangkap seorang Fusi, di mana Panvision pun juga mencoba untuk masuk. Dan ada pemain yang mencoba untuk blend langsung oleh seorang Den. Ledakan ternyata untuk seorang pemain dari teman-teman tim Arag itu melakukan beberapa cakaran. Bahkan Jack pun kini berhasil dikejar dan berhasil ya. Juga ternyata ditumbangkan, menyisakan seorang Kite ya, yang kini harus ternyata sendirian mencoba bertahan dari sebuah ancaman. Namun Bravatar yang kini terbuka malah membuat dirinya pun terjebak. Dengan satu blendotan langsung dari serang Din, namun Arhuk pun terjadi. Sehingga Den yang tadi mencoba untuk terlepas dari sebuah ancaman malah membuat dirinya pun harus kini terkena eliminasi. Wave pun perlahan juga dijalankan dan mulai menuju ke arah sebuah turret. Objektif gaming yang kini bakalkah membuat turret di bagian bawah berhasil langsung didapatkan buat teman-teman dari tim RRQ. Defense yang masih terasa dari kita yang juga masih cukup mewarning ya. Areanya di bagian bawah dan kini akan mencoba untuk menjadi salah satu pemain yang akan berfokus juga menahan ke arah seorang Den. Yang akan mulai mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle. Tapi Arhuk tadi berhasil terbuka, di mana Simple pun berhasil menunjukkan sebuah point kill. Ada pick off kedua yang akan terjadi. Fusi mungkin bisa jadi sebuah incaran, namun kita nggak bisa terlalu bertahan. Ada seorang kita yang tadi terlalu sendirian ya berjuang di arah Lord. Dengan tadi sebuah Arhuk lagi yang berhasil menangkap seorang Fusi. Cuman untuk kali ini seorang Fusi pun masih berhasil selamat. Bahkan dengan bantuan dari seorang Gato, kini apakah malah membuat seorang Simple pun dalam bahaya. Mencoba menemukan sebuah wall nasid dengan harus membuat Fusi pun tumbang di sana. Lihat permainan yang sangat baik untuk bisa membalas seorang Fusi ya. Yang tadi sempat mencoba untuk melakukan manuver agar berhasil bisa kabur. Tapi kali ini ada sebuah keyakinan dari teman-teman timnya RRQ untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang ada di arah bawah sana. Berhasil mereka dapatkan dengan satu buah retribution yang ternyata digunakan. Bahkan juga harus membuat seorang Kite ya juga diamankan. Kita lihat ada sebuah serangan yang juga kini bakal terbuka sepertinya di bagian atas sana dengan The Cairo yang harus mendapatkan sebuah surprise. Siapa pun mencoba untuk datang langsung, siap mengcover, dan apakah ada sebuah serangan lagi yang berhasil membuat seorang Proktisi pun kini dalam bahaya. Lihat dengan darah yang begitu tipis, Proktisi pun masih berhasil selamat, tapi ada dua pemain yang harus malah tumbang di arah bottom lane. Dari Nova. Nova? Pesan, ngutang 1000 dulu ya. Waduh, ngutang 1000. Waduh, mana bisa. Gak bisa Nova. Thank you Nova BTW ya. Nanti tunggu 1000 lagi. Baru 2 slot. Thank you Nova. Wave Minion kini kita lihat mulai mencoba dijalankan. Peran ke arah top lane dengan pengancaran ke arah turret yang juga kini akan diincar. Gimana gelendotan dari serang Den pun juga apakah berhasil berujung bencana. Buat nyimpan slot kata Nova. Boleh. Halo Kak Cicak, welcome. Ngambil akan sebuah wonder pun juga kini bakal terjadi. Apakah berhasil didapatkan dengan mudah? Karena Jack terlihat harus terintimidasi di sana. Ada gelendotan kembali yang akan dilakukan oleh serang Den. Namun Sensong cukup berbahaya dan menyambar ke arah serang Jack dengan begitu free. Ada sebuah retribution yang seperti bisa digunakan juga untuk seorang Jack ya, agar bisa menghindari Sensong yang tadi sempat terjadi. Oleh Nova berarti ada masih satu, tapi kalau nambah 1000 besok dapat satu slot lagi. Satu bos serangan yang terjadi, menarik langsung serang Proktisi. Buset guys, ini tarikannya dari tadi juga OP kali ya dari seorang Aslek. Yang akan berhasilkan juga menahan pertarungan di area tengah karena ada perebutan ke arah purple yang tadi sempat terbuka, di mana Giu harus menekan sebuah flicker. Dalam bahaya dirinya dengan Fusi dan juga Gatau yang kini juga harus berhati-hati. Mencoba untuk melihat kesempatan untuk bisa menarik ke arah seorang pemain lagi dan lagi. Aslek membuka sebuah hook untuk bisa ngambil ke arah pemain. Cuma untuk kali ini belum ada tumbangan yang bisa untuk dia dapatkan. Lihat Nova, aman ya. Bagus habis ini ikutan ya. Dengan Sensong yang kembali terbuka, berhasil kemenangan serang Aslek. Namun jangkauan serangannya membuat seorang Fusi pun dalam bahaya dan tadi sempat berhasil ditumbangkan.
dengan Gata yang masih memaksakan ada double kill dan Penfusion yang ternyata gagal juga untuk memaksakan serang Simple untuk masih bisa ternyata ditumpangkan, namun menjadi akhir yang cukup memberikan luka dengan besar karena pasukan dari tim RRQ juga harus kehilangan 3 pemain. Mencoba dibalas dengan adanya serang Proctisi, memberikan getaran dan harapan untuk pasukan dari tim RRQ yang kini akan mulai mencoba untuk menghancurkan Kasbah turret langsung di area top lane sana. Jack harus perlahan mundur bersama dengan Kite. Dan kini akan mencoba untuk melakukan kerjasama untuk bisa menahan turret yang tersisa. Namun juga ada kelengahan yang terjadi, mana seorang Fusi pun juga akan mulai mencoba untuk menghancurkan langsung sebuah turret yang ada di area tengah. Objective Gaming pun berhasil terjadi, mana sayangnya Argio yang berhasil membuka satu cakaran ke arah satu orang pemain. Kita nggak cukup kuat untuk bisa menahan lebih lagi serangan yang terjadi, dan ini akan menjadi momentum yang juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk pasukan tim RRQ dalam melakukan pengambilan karena Lord yang ada di arah atas, atau mungkin bisa memberikan kejutan juga dengan Purple. Namun sayangnya serang Fusi pun kembali terculik dengan permainan mancing mania mantap dari seorang Aslek yang begitu berbahaya. Seringkali memberikan kejutan dengan tarikan-tarikan yang berbahaya dan bisa untuk membuat pasukan dari tim RRQ harus kehilangan pemainnya. Apakah ini akan menjadi harapan yang juga bisa dimanfaatkan? Proctisi pun tadi sempat tertembak. Ada Den yang mencoba untuk mengalihkan perhatian, tapi masih cukup dekat, dimana Proctisi harus mencoba untuk kabur. Dan ada seorang Den yang kini akankah harus terkena sebuah gankingan, namun berhasil memberikan juga sebuah luka ke arah sang The Cairo terlebih dahulu. Ada 2 pick off yang harus terjadi ke arah seorang The Cairo sampai di menit yang ke-10 kali ini. Dan kita lihat juga ada sebuah konsil yang kini terjadi, Den. Seperti berhasil diwaspadai dengan beberapa pemain yang juga mencoba untuk menangkal atau memberikan sebuah efek shot terlebih dahulu karena Den yang sulit untuk bisa kabur. Dengan posisi yang juga kini harus mencoba untuk membuat sebuah orange buff. Dari pasukan tim lawan pun harus terinflasi. Lihat dengan permainan yang kembali menekan. Turret di bagian atas juga akan dihancurkan. Sensor pun datang mencoba dihindari oleh seorang Kite. Nah, bertarkan dari seorang Franconya, di mana dirinya memang masih berhasil mundur, tapi tidak karena 2 pemain sekaligus dari pasukan tim EPOS yang harus tereliminasi juga untuk game yang kali ini. Namun juga harus melihat bahwa teman-teman dari tim RRQ juga harus terluka dengan cukup banyak pemain ya. Ada 3 pemain yang juga harus dibuat tumbang dengan kira sebuah bloody hand, di mana sebuah paksaan serangan membuat Gatau pun harus ditumbangkan. Dengan kini harus membuat pengambilan karena Lord akan mulai terbuka buat pasukan dari tim EPOS yang ada di area atas sana. Kita akan melihat bagaimana cara dari teman-teman tim EPOS ya untuk bisa membuka pengambilan ke arah Lord yang pertama buat game yang kali ini. Kita akan lihat beberapa inisiasi yang akan mulai terjadi, mana sayang ada seorang pemain yang tersambar langsung dengan satu memega kill. Proctisi pun masih lebih mencoba menciptakan lagi peluang, dimana entropi yang kini dia lakukan membuat seorang pemain kini bakal seperti kesulitan untuk bisa mengatur jarak bersama dengan seorang Simple yang harus tumbang duluan. Sayangnya 2 pemain dari pasukan tim EPOS kini harus diamankan, dan kita akan lihat kesempatan yang akan terbuka untuk bisa membuat Lord di bagian atas pun kini akankah berhasil langsung diambil oleh pasukan dari tim RRQ di bagian atas sana. Zoning bakal dipersiapkan, di mana mereka bakal mulai juga mencoba untuk memberikan inflasi. Harus sebuah rest buff dari pasukan tim lawan. Namun sepertinya Den pun harus gagal, di mana pemain yang juga harus mendapatkan sebuah surprise. Kemudian pun terjadi dengan bantuan satu buah flicker. Ada war tambahan yang juga harus menarik seorang Den dan membuat Den pun harus hilang begitu saja. Dan sayangnya ada satu pemain yang juga tumbang dari pasukan teman-teman tim EPOS, dan ada 2 tukar 3 yang masih harus terjadi. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim RRQ pun mundur secara perlahan untuk pulang ke area belakang lagi. Ini membuat mereka pun gak berani untuk bisa melakukan sebuah pertarungan dengan cepat. Mereka kehilangan 3 pemain, dan salah satunya adalah pemain yang sebenarnya bisa memberikan damage yang cukup besar ya. Ini akan menjadi kendala kepada pasukan dari EPOS akan mulai mencoba untuk mengambil Carlok yang ada di area atas sana. Dan Retribution on point dan serang Jack membuat serang Fusi pun juga kini gagal untuk berhasil bisa kabur. Berhasil ditumbangkan langsung. Buah geng yang berhasil terjadi. Sensongnya tadi sempat mencoba dilakukan, seperti kurang berefek dengan lebih.
Apa yang dengan kini masih ada pertarungan terjadi. Namun sayangnya Jack pun harus tertinggal. Di baru dari serangan Slake pun gagal untuk juga bisa dimanfaatkan. Suara kita yang masih juga mencoba memaksakan, mencoba memberikan penyelamatan di mana pasukan dari tim Araki pun kini akankah harus kehilangan lagi pemain yang untuk bisa bertahan. Double kill milik dari sang Gyudan masih akan berjuang melakukan sebuah triple kill dengan look for maniak yang mungkin akan terjadi. Sayangnya dihentikan dengan adanya dua pemain dari pasukan TV Pos. Bahkan Simple pun melakukan sebuah double kill. Jadi pemain yang ini juga masih mencoba bertempur, tapi terkena sambaran dengan satu buat Ronros. Dimana nggak tahu pun harus diamankan langsung dan pengambilan ke arah sebuah Leeds Wonder. Ini mencoba untuk diambil langsung untuk seorang nggak tahu dengan orange buff yang kini juga harus mencoba untuk diambil dan serangannya ini lebih diprioritaskan karena Lord, karena memang Lord ini udah mulai berjalan ya arah top lane. Kayaknya masih ada 10 Bang Prince ya slotnya ya. Dimana Wave Minion pun harus kembali mencoba untuk dijalankan lagi oleh seorang Proctizi. Pengambilan ke arah buff pun kini terjadi, dimana ada sebuah antena Radiant Armor ya yang tadi sempat digunakan. Mencoba untuk mungkin memberikan sebuah antisipasi dengan adanya seorang Proctizi yang masih berjuang memberikan beberapa tembakan. Di saat ada sebuah geletar yang juga mencoba membuat Aslek pun kesulitan untuk bisa selamat ke belakang. Sensongnya tadi sempat juga terbuka, di mana serangannya seperti kurang bisa berfokus ke arah kita yang kini masih mencoba untuk memaksakan juga dari segi serangannya. Hilang semuanya. 4 pemain hilang begitu saja dengan penghancuran ke arah turret yang kini juga akankah terjadi. Karena teman-teman dari tim RRQ yang kini bakal mulai mencoba untuk menghancurkan turret dengan inner turret yang berhasil dihancurkan dan satu turret tersisa di area tengah sana. Mereka harus mencoba untuk melakukan penangkalan. Namun ini akan menjadi momen manis juga di mana pasukan dari tim RRQ akan mungkin punya kesempatan untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di arah top lane sana. Abis ini kah mau 5 kah? Udah bilang katanya masih ke slotku katanya. Tapi udah mau main abis ini kah? Langsung 5 kah? Karena abis ini juga masih kosong sih. Ada Wave Minion yang kembali mencoba untuk di-plating terlebih dahulu. Gyu dan juga Fusey yang mulai perlahan membuat ada Wave Minion pun perlahan kini bakal mulai masuk. Oh oke. Gak apa-apa, berarti kok masukin aja ke Bang Cleo langsung ya. Buat lawan squad. Oke. Boleh. Kapan bisanya? Mau kapan? Kalau mau hari ini, mau coba aku cariin nggak? Cuman setengah 8 waktu akhir atau live-nya. Soalnya nanti ada scrim internasional ya. Kira dengan fase serangan yang masih akan terjadi. Sensong yang kini terbuka. Apakah bakal menjadi zoning juga agar bisa memudahkan pengambilan Karlo, di mana seorang Jack malah berhasil untuk bisa mengambil dengan sebuah retribution-nya. Sayangnya pasukan dari tim RRQ kini harus kehilangan Lord, di mana ada seorang bahkan 3 pemain ditumbangkan langsung oleh pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk memasakkan lagi dengan harus menghilangkan langsung sebuah immortality dari sang Cairo, di mana double kill pun menjadi pilihan untuk serang Proctizi dan ada sebuah triple kill buat bencana. Dengan adanya sebuah weapon yang kini harus terbuka malah membuat pasukan dari tim EPOS pun diratakan di sana, dan Sensong yang kini juga digunakan oleh serang Fusey akan menjadi follow up agar bisa membedakan base-nya pun dihancurkan dan membuat pasukan dari tim RRQ pun berhasil langsung memenangkan di game yang sekarang. Kemenangan berhasil terjadi dengan teman-teman dari timnya RRQ ya, yang berhasil membuat pasukan dari tim lawan pun dikalahkan untuk game yang kali ini guys. RRQ berhasil memenangkan kemenangan dengan adanya MVP dari seorang Den ya. Asisnya sangat banyak, menjadi pemain yang sangat tebal juga, bisa ngebuka war dan nyulitin formasi yang teman-teman dari tim RRQ akan tim EPOS akan lakukan ya. Dimana tadi beberapa kali juga mereka bisa sebenarnya manfaatin posisi dari seorang Simple ya untuk melakukan beberapa serangan, cuman
Simple juga punya keterbatasan ya. Ada serangan yang bisa dia buka dan punya damage yang cukup dalam, tapi nggak bisa cukup banyak pemain yang bisa diincar. Sehingga ada beberapa pemain lain yang sulit untuk bisa diantisipasi. Misalnya kayak seorang Fusey ya, dengan Sensong, dengan Den yang juga tadi sempat ngasih beberapa slam juga agar beberapa pemain dari pasukan TV Pos pun sulit untuk bisa mengambil momentum, dan Proctizi siap memberikan beberapa serangannya dengan tembakan-tembakan dan juga cakaran dari seorang Giyu. Belum lagi dengan Lancelot yang punya cukup banyak juga point kill untuk game yang sekarang, membuat game pertama akhirnya teman-teman dari tim RRQ berhasil untuk menangkan, dan EVOS pun harus malah dikalahkan. Dari segi point killnya berbeda lumayan berasa, 41 berbanding 30, durasi pertandingan 17 menit 49 detik. Dengan MVP dari serang Simple dan satu emas lain dari serang Aslek, sisanya 3 silver yang harus terjadi ke arah Kite, Jack, dan juga seorang Kairo. Ini saya singkat juga, dan kita akan coba masuk untuk game yang kedua teman-teman ya. Kita akan coba masuk untuk game selanjutnya teman-teman. Let's go.